Presiden Prabowo memperingatkan mantan jajaran petinggi BUMN segera dipanggil Kejaksaan Agung, terutama bagi mereka yang tidak mengelola dengan baik perusahaan-perusahaan plat merah tersebut. Dilanjutkan dengan pemukulan palu. Hal ini disampaikan Presiden saat memberikan arahan dalam Rakornas pemerintah pusat dan daerah di Sentul, Bogor. Prabowo sebelumnya mengungkapkan dirinya telah berhasil menyatukan seluruh aset BUMN di 1.000 lebih perusahaan senilai lebih dari $1 triliun melalui Danantara. Karena pengelolaan aset BUMN selama ini terpecah, Presiden memastikan akan meminta pertanggungjawaban para mantan petinggi BUMN yang tak mampu mengelola perusahaan negara dengan baik. Rombongan dari rokok siapa yang diborgel, ya kan? Pakai baju apa? Saudara-saudara, tadinya terpecah-pecah dalam 1040 perusahaan. Bayangkan nggak? Siapa yang bisa manage 1000 perusahaan? Ini akal-akalan. Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau. Siap-siap kau dipanggil kejaksaan. Kan mereka ngejek, Prabowo tuh hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Ya tunggu aja panggilan. Lu jangan nantang gue lo. Pemirsa, PLT Ketua Dewan Komisioner OJK Friederika memastikan kesinambungan kepemimpinan dan kelancaran pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan serta perlindungan konsumen dan masyarakat. Friederika menegaskan akan melakukan penajaman terhadap seluruh kebijakan, program kerja dan agenda strategis otoritas jasa keuangan untuk merespons berbagai perkembangan yang terjadi di sektor keuangan. Selain itu, OJK juga memastikan bahwa koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan maupun layanan kepada masyarakat tetap dilakukan secara optimal untuk terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan memperkuat perlindungan konsumen. Kita semua harus sama-sama seriusi ya untuk bisa bagaimana kita bersama-sama meningkatkan integritas pasar modal, melakukan reformasi integritas di sektor pasar modal yang kita cintai bersama. OJK bersama dengan Self Regulatory Organization, bersama dengan Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, kita menyampaikan komitmen untuk melakukan bold and ambitious reforms di pasar modal Indonesia sesuai dengan best practices dan juga tentu saja memenuhi ekspektasi dari global index provider. Ribuan warga Banda Aceh rela antre menyerbu sembako murah di pasar murah di kota Banda Aceh. Kehadiran pasar murah dapat meringankan beban ekonomi warga sekaligus menjaga stabilitas harga jelang Ramadan. Warga didominasi emak-emak ini rela antri untuk mendapatkan sembako murah di pasar murah di Komplek Taman Ratu Saifiatuddin, Kota Banda Aceh. Warga dari berbagai kecamatan ini sengaja datang sejak pagi hari agar bisa membeli sembako dengan harga murah. Di pasar murah ini beras premium 10 kg dijual Rp105.000, 2 liter minyak goreng Rp35.000, 1 kg gula Rp15.000, serta 1 rak telur Rp42.000. Sembako tersebut telah disubsidi oleh pemerintah mencapai Rp80.000. Warga cukup menebus dengan harga Rp197.000 per paket. Selain meringankan ekonomi warga, pasar murah hadir untuk menjaga inflasi dan stabilitas harga jelang Ramadan. Biasa ya, membantu sekali dengan masyarakat seperti kami ya Pak ya. Seperti beras, dia subsidinya lebih dari 50, macam telur, gula, minyak. Jadi kan membantu masyarakat miskin ya Pak ya. Alhamdulillah dengan adanya pasar murah menolong kami perekonomian yang insya Allah harganya lebih murah dari pasar. Di pasar murah ini, pemerintah kota menyediakan sebanyak 1.000 kupon untuk warga Banda Aceh.
dan wajib menunjukkan KTP untuk mendapatkan sembako tersebut. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Badan Pusat Statistik mencatat harga beras pada Januari 2026 kompak naik di tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Kenaikan harga beras tersebut menggambarkan dinamika pasokan dan permintaan nasional jelang Ramadan. Badan Pusat Statistik mencatat harga beras pada Januari 2026 tercatat kompak naik di tingkat penggilingan, grosir, dan eceran dengan lonjakan paling tinggi terjadi pada beras premium. Data BPS menunjukkan rata-rata harga beras di penggilingan naik 0,75% secara bulanan dari Rp13.488 per kilogram pada Desember 2025 menjadi Rp13.588 per kilogram pada Januari 2026. Secara tahunan harga beras di tingkat penggilingan juga meningkat 6,19%. Selain di penggilingan, harga beras di tingkat grosir juga mengalami kenaikan 0,4% secara bulanan menjadi Rp14.218 per kilogram dibandingkan Desember 2025 yang berada di angka Rp14.162 per kilogram. Secara tahunan harga beras grosir meningkat 4,84%. Kenaikan juga tercermin di tingkat eceran. Rata-rata harga beras eceran pada Januari 2026 tercatat sebesar Rp15.013 per kilogram, naik tipis dari Desember 2025 yang mencapai Rp14.989 per kilogram. Secara tahunan harga beras di tingkat eceran naik 3,44%. Data harga beras Januari 2026 tersebut menggambarkan dinamika pasokan dan permintaan nasional menjelang Ramadan dengan variasi kenaikan berbeda pada setiap tingkat distribusi, mulai dari penggilingan hingga eceran di seluruh wilayah Indonesia. Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, musyawarah daerah Partai Golkar Sumatera Utara sempat memanas. Keributan terjadi di depan lokasi berlangsungnya musda. Inilah video amatir yang merekam keributan di depan Hotel JW Marriott Medan, Sumatera Utara. Sekelompok orang yang mengenakan kaos Partai Golkar terlihat membawa balok kayu dan menyalakan petasan. Beberapa di antaranya bahkan berusaha merangsak masuk dan melakukan penyerangan di pintu masuk hotel. Keributan terjadi setelah panitia meminta peserta yang tidak memiliki hak suara untuk keluar dari areal musda. Diduga tidak terima diminta keluar, sejumlah orang memicu keributan. Meski demikian, keributan tidak berlangsung lama dan hanya terjadi di area depan hotel. Musda Golkar Sumut kemudian kembali dilanjutkan dengan agenda sidang dan paripurna. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan.